자빠져 하는 놈 누구야? 이 새끼 학교 와서. 아우 씨. Okay, boys, here we go. Hai Celengers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul My Boss, My Teacher. Film ini rilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan tentang gangster sekolah yang marak di Korea Selatan. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang laki-laki yang sedang kuliah. Dia adalah Sang-do. Tapi dari sini terungkap kebenaran kalau ternyata yang berkuliah itu bukanlah Sang-do, melainkan bosnya yang bernama Gae-do-sik. Jadi Sang-do ini menyamar jadi anak kuliahan dengan nama Gae-do-sik. Perbuatan Do-sik ini tidak berlangsung lama karena bos besar sudah mengetahui rencana Do-sik yang telah memanfaatkan jasa Sang-do untuk berkuliah atas namanya. Bos besar ini kemudian memerintahkan Do-sik untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan kuliahnya sendiri. 네 형님. 네가 네 힘으로 대학 졸업장 따는 모습을 꼭 보고 싶어. Tak lama setelah itu, Do-sik memberitahukan kabar ini ke Sang-do kalau dirinya kini sudah ketahuan oleh bos besar. Dan mau tidak mau, kini Do-sik akan melanjutkan sisa kuliahnya sendiri. Tapi ternyata, pada semester itu Do-sik harus menjalankan mata kuliah praktek lapangan yang akan dimulai minggu depan sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di kota itu. Kini tibalah Do-sik menjalani praktek lapangan untuk pertama kalinya. Do-sik pun diantar oleh teman-temannya yaitu Sang-do, Dae-kari, dan yang menyupir adalah Dong-pal. Dong-pal ini dulu sering membuli Do-sik karena mereka masih di SMA. Tapi sekarang mereka sudah berteman baik. Ketika di perjalanan belum juga sampai di sekolah, Do-sik minta Dong-pal untuk menghentikan mobilnya di pinggir jalan karena dia akan turun di sana dan melanjutkannya untuk jalan kaki. Tapi ternyata jarak ke sekolah dari ia berhenti masih sangat jauh. Dan ini mengakibatkan Do-sik akhirnya jadi terlambat, padahal hari itu adalah hari pertamanya untuk mengajar. Setelah sampai di depan sekolah, ia melihat gerbang sekolah sudah ditutup. Tapi nasib sial menimpanya lagi. Ia ketangkap basah oleh salah satu guru yang lagi berjaga. 헤이. 뭘? 야, 빨리 안 나와? 야, 이 새끼야, 네가 개야 임마 개구멍으로 들어가게? 누구세요? 에이. 야, 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 임마. Setelah itu, Do-sik memperkenalkan diri sebagai guru praktek di kelas. Dan ia akan mengajar bimbingan konseling. Tapi baru juga berkenalan, suasana kelas yang ia hadapi tampak tidak kondusif. Dan terlihat para siswa tidak memperhatikan Do-sik ketika dia berbicara. Karena merasa diabaikan, Do-sik yang kesabarannya setipis tisu akhirnya marah dan menggebrak meja. Dari situlah Do-sik mulai dikenal sebagai guru praktek yang sangat killer. Di tengah suasana kelas yang tegang itu, Do-sik melihat ada salah satu siswa yang tampak lagi tidur. Melihat itu, Do-sik lalu mendekat dan langsung memukul kepalanya supaya bangun. Tapi siapa sangka, yang ia temui bukanlah siswa biasa, melainkan bos besar yang tengah bersekolah. Ternyata bos besar dari gengnya Do-sik itu belum memiliki ijazah SMA, sehingga dia terpaksa harus sekolah kembali untuk mendapatkan ijazah. 근데 말이다 두시가 모서리로는 때리지 마라. 예 형님. Pada malam harinya, karena Do-sik merasa belum memiliki cukup pengetahuan tentang bimbingan konseling, akhirnya dia menyewa seorang guru untuk mengajarinya tentang ilmu itu. Namun bukannya belajar dengan serius, mereka malah menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. 도덕적으로 타락한 원인이 윤리란 무엇인가? 야, 이 자스가. 그런 놈이다, 이 말이야. Di sisi lain, Sang-do mendapatkan tugas baru. Do-sik meminta Sang-do untuk pergi ke Hong Kong dan melanjutkan bisnis bos besar dengan gangster setempat. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Dae-kari mengikuti Sang-do. Do-sik mempercayakan misi ini kepada Sang-do karena menganggapnya sebagai anggota yang paling pintar. Namun sayangnya ketika di bandara, di pos pemeriksaan imigrasi, Sang-do dan Dae-kari ditangkap oleh petugas. Karena Sang-do menjawab seenaknya ketika mereka ditanyai oleh petugas imigrasi. Ditambah lagi, ternyata Sang-do ini tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Speak English. Do you have any weapons or drugs? Yes, To do an illegal act? of course.
Pada hari berikutnya, Dosik diberikan tugas baru oleh gurunya, yaitu bertanggung jawab untuk menutup gerbang sekolah dan memberi hukuman kepada siapapun yang terlambat. Tanpa pandang bulu, Dosik pun menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia pun memukuli siswa-siswa termasuk bos besar karena terlambat. 놈들이야 말려서. 상진이는 왜 안 때려요? 아 진짜? 나이 먹었어. Setelah itu, karena kejadian tadi pagi, kepala sekolah sangat marah besar kepada Dosik karena dua siswanya telah dibukuli dan dihukum. Sementara itu, Dosik yang lagi jalan-jalan keliling sekolah melihat seorang siswi di sekolah yang lagi menuju ke ruang guru. Karena penasaran, Dosik mengikuti dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, siswa perempuan itu bernama Yomijung dan sepertinya memiliki hubungan khusus dengan guru di sana yang bernama Tuan Lee. Tak hanya itu, Tuan Lee juga tampak sedang melakukan sebuah transaksi bisnis dengan dua siswa lainnya di sekolah itu. Ketika malam tiba, Dosik ingin bergabung makan malam bersama guru-guru lainnya di sekolah. Dalam perjamuan itu, obrolan yang beredar membuatnya bingung karena para guru menggosipkan Tuan Lee karena Tuan Lee sangat mendominasi di sekolah ini. Padahal Dosik sendiri baru saja mengenalnya dan menganggap Tuan Lee ini sangat baik kepadanya. Keesokan harinya, Dosik menyaksikan aksi bullying yang dilakukan oleh beberapa siswa, termasuk bos besarnya sendiri. Tanpa ragu, dia segera mengambil tindakan dan menegur mereka semua. Tak terkecuali bos besarnya, dia juga tetap mendapatkan hukuman yang mana mereka harus memanjat sebuah tiang. Tindakan Dosik ini memicu kemarahan dari wakil kepala sekolah yang merasa hukuman Dosik ini terlalu berat. Namun sebaliknya, kepala sekolah justru mendukung keputusan Dosik karena menurut kepala sekolah, sikap Dosik ini merupakan bentuk latihan untuk memupuk rasa tanggung jawab siswa di sekolah itu. Di sisi lain, Daikairi dan Sangdo ternyata sudah kembali dari Hong Kong. Tapi dia mendapat teguran keras dari Dosik karena hasil kerja mereka dianggap belum memuaskan. Ditambah lagi, Dosik mendengar kabar kalau Sangdo ini tidak bisa berbahasa Inggris. Setelah memarahi Daikairi dan Sangdo, Dosik meminta saran kepada kedua temannya itu, karena ia juga pusing memikirkan cara memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Tapi bukannya diberikan solusi, Daikari malah mengejek Dosik karena menjadi guru yang sangat bodoh. Karena merasa diremehkan, Dosik yang kesabarannya mulai habis akhirnya menghajar Daikari. Keesokan harinya, Dosik mendapatkan tugas tambahan sebagai pengganti guru olahraga di sekolahnya. Tak disangka, mulai dari sini para siswa mulai semakin akrab dengan Dosik dan mulai menyukai guru BK yang satu ini. Suatu hari, dia kembali menyaksikan bos besarnya sedang jadi korban bulian. Meski Dosik telah meminta bantuan dari Dongpal untuk kembali ke sekolah demi melindungi bos besarnya, namun ternyata Dongpal dengan mudah dikalahkan oleh para pembuli. Malam harinya di sebuah kedai pinggir jalan, Dosik memperkenalkan Sangdo pada seorang guru wanita di sekolahnya. Mereka menikmati minuman bersama dan berbincang. Dan ternyata pemilik kedai itu adalah nenek dari siswi yang bernama Yomijung. Namun Mijung tampak kesal mendengar cerita dari neneknya dan memutuskan untuk pergi. Dosik yang melihat kejadian itu kemudian mengejar Mijung dan memberikan nasihat kalau dia tidak seharusnya bersikap seperti ini kepada neneknya. Namun siapa sangka, Dosik menjadi terkejut ketika mendengar Mijung berkata, "Kalau kau ingin memilikiku, maka bayarlah lebih." Setelah itu Mijung langsung pergi meninggalkan Dosik. Situasi semakin kacau ketika guru wanita yang ikut minum sudah mabuk berat. Tidak hanya itu, bos besar juga datang ke kedai itu dan meminta Dosik untuk mengantarkan guru wanita itu pulang. Tapi tiba-tiba, Daikari datang dan langsung memukul kepala bos besar. Di sini Daikari tak tahu jika seseorang yang dipukul kepalanya adalah bos besar, karena dia pikir yang ada di sana itu adalah siswa yang sedang nongkrong. Ketika menyadari bahwa yang Daikari pukul ternyata adalah bos besar, Daikari langsung kabur dengan ketakutan. Kemudian ada berita yang menyebar dan sampai ke telinga Sangdo bahwa dia telah menemukan fakta mengejutkan tentang sekolah Kangsung. Ternyata sekolah itu dikuasai oleh gangster dari Big Boss. Menyadari hal itu, Dosik meminta bantuan Dongpal untuk membuntuti Tuan Lee karena dia mulai curiga. 내일부터 이광주 선생 뒤 좀 밟아봐. 예 형님. 담배 하나 줘봐. 큰형님 뺏었는 괜찮으실 거야. Setelah itu, Daikari kembali ke markas Dosik. Ia datang untuk meminta maaf dan memohon untuk diperbolehkan bekerja lagi.
Meski sedikit kesal, Dosik akhirnya mau memaafkannya. Dan ia juga berharap kalau Daikari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian datanglah hari di mana gangster dari Hong Kong datang ke markas mereka. Para gangster dari Hong Kong ini datang untuk membahas sebuah proyek besar. Namun Sang-do dan Daikari malah merendahkan mereka dan mengajaknya untuk berkelahi. Karena sebenarnya Sang-do ini tak memahami bisnis yang diusulkan oleh gangster Hong Kong dan malah berusaha untuk merebut daerah kekuasaan mereka. Akibat peristiwa ini, bisnis Dosik menjadi terancam gagal. Hal ini tentu saja membuat Dosik marah. Padahal Dosik selalu menganggap Sang-do sebagai tangan kanan yang dapat dipercaya karena kecerdasannya. Nyatanya Dosik tidak jauh berbeda dari Daikari. Seiring berjalannya waktu, Dosik makin dekat dengan Mi-jung. Dosik selalu memberikan hiburan kepada Mi-jung yang selalu merasa sendirian. Suatu hari, Dosik mengajak Mi-jung untuk bermain hingga larut malam. Di tempat lain, Dongpal telah membuntuti Tuan Li yang ternyata menyelinap pergi ke sekolah malam-malam. Ternyata, Tuan Li sengaja ke sekolah untuk menyalin kunci jawaban ujian sekolah. Dongpal yang masih membuntuti langsung memfoto tindakan yang dilakukan oleh Tuan Li sebagai barang bukti. Sementara itu, Tuan Li merasa ada seseorang yang mengikutinya. Tuan Li segera bergegas pergi. Kita kembali lagi ke Dosik yang lagi kencan dengan Mi-jung. Pada saat itu, ternyata lagi hujan dan mereka pun berteduh di sebuah halte. Setelah itu Dosik berinisiatif untuk membelikan payung untuk Mi-jung di seberang jalan. Ketika Dosik sedang pergi, tiba-tiba Tuan Li datang dan menghampiri Mi-jung. Tuan Li mengungkapkan jika ia merasa iri kalau Mi-jung lebih memilih Dosik daripada dirinya. Dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Mi-jung adalah pacar bayaran yang sering menemani Tuan Li di malam hari. Tuan Li kerap memberikan uang kepada Mi-jung sebagai bayaran, dan Mi-jung terpaksa menerima uang dari Tuan Li. Alasan Mi-jung mau bekerja seperti itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama untuk neneknya. Mi-jung yang merasa kesal akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi siapa sangka, tiba-tiba Mi-jung ditabrak oleh mobil hingga berulang kali. Dosik yang baru saja keluar dari toko melihat secara langsung kejadian mengerikan itu dan membuatnya terkejut, sehingga membuatnya langsung mengeluarkan air mata. Mi-jung kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang terluka parah. Namun sayangnya, meski sudah berusaha sekuat tenaga, nyawa Mi-jung tidak bisa terselamatkan. Setelah itu Dosik teringat dengan ucapannya yang mana ia pernah berkata kepada Mi-jung bahwa dirinya akan menghajar siapapun orang yang berani mengganggu Mi-jung. Di sini sebenarnya Dosik sudah mengetahui dalang di balik semua ini adalah Tuan Li. Keesokan harinya, ketika malam hari, Dosik yang mengetahui Tuan Li sedang menghadiri perjamuan makan malam itu datang dengan niat akan menghabisi Tuan Li dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Pagi harinya ketika di sekolah, Dosik digosipkan telah menghamili Mi-jung sehingga mengakibatkan Mi-jung bunuh diri. Dan untung saja, pada waktu malam kejadian itu, ada salah satu teman Mi-jung yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dengan penuh emosi, ia kemudian membela Mi-jung dan Dosik supaya teman-temannya tidak menyebarkan cerita hoak. Pada suatu hari, Tuan Li mengetahui rencana busuk Dosik. Kini rahasianya sudah terbongkar. Sebagai akibatnya, Dosik dihampiri oleh anggota geng Big Boys yang sedang dalam perjalanan ke makam Mi-jung. Dosik dikeroyok untuk membalaskan dendam Tuan Li. Awalnya, Dosik mampu mengatasi serangan dari mereka dan mempertahankan dirinya sendiri. Tapi karena sudah kewalahan dengan jumlah mereka yang terus bertambah, akhirnya Dosik dihajar oleh mereka hingga tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba muncul seseorang yang mengendari motor dengan cepat melintasi kerumunan untuk menyelamatkan Dosik. Ternyata itu adalah bos besar. 야, 두시가 이거 좀 떼겨봐라. Bos besar dikenal dengan keahlian mempertahankan diri menggunakan pedang kayu. Akhirnya ia pun mulai bertarung menghabisi anggota geng Big Boys satu persatu. Setelah itu, datanglah Big Boys yang menantang bos besar untuk bertarung 1 lawan 1. Dan ternyata Big Boys bisa ditangani hanya dengan 1 tendangan mematikan saja. 거기밖에까지 안 올라가. Merasa kesal karena kalah, akhirnya Big Boys mengerahkan seluruh bawahannya untuk mengajar bos besar dan Dosik. Pertarungan pun semakin sengit dan tak terkendali. Tak lama kemudian, datanglah Daikari dan Sang-do beserta pasukannya untuk membantu Dosik dan bos besar. Sayangnya mereka datang terlambat, sehingga Dosik dan bos besar sudah mengalami luka-luka yang cukup parah.
Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Ketika pertempuran semakin memanas, tiba-tiba datang sekelompok anak sekolah yang dipimpin oleh Dongpal. Mereka datang untuk menyelamatkan Dosik dan bos besar. Dengan kehadiran mereka yang sangat banyak, geng Big Boys tak punya pilihan lain kecuali melarikan diri. Keesokan harinya, suasana menjadi terasa berbeda. Saat itulah, Dosik memberikan kabar yang tak terduga. Dia berpamitan kepada semua orang, karena hari itu merupakan hari terakhirnya sebagai guru. Siswa-siswa hanya terdiam, dan beberapa bahkan menangis melihat kepergian Dosik. 많이 보고 싶을 것 같아. 왜냐면 너희들은 나의 처음이자. Tapi ternyata setelah berpamitan, Dosik ditangkap oleh polisi dan akan dipenjara. Hal itu karena alasan penganiayaan terhadap Tuan Lee. Sementara itu, Tuan Lee juga ditangkap oleh polisi karena ia ketahuan telah melakukan kecurangan di sekolah dan telah menghamili anak di bawah umur, yaitu Mijung. Setelah berbagai peristiwa berat, Dosik akhirnya bebas dari penjara. Sementara bos besar juga berhasil meraih ijazah SMA-nya. Di sini, Dosik memberikan saran kepada bos besar untuk melanjutkan pendidikan di sekolah mafia di Italia. Dan film pun tamat.